Sahabat pencinta catur, kita jumpa lagi. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah materi yang sangat baik untuk meningkatkan kemampuan taktik dan strategi bermain catur Anda. Ingat sahabat catur, kalau Anda tidak punya kemampuan taktik dan strategi, itu sama saja artinya Anda bermain catur tanpa arah dan tujuan yang jelas. Dan itu artinya Anda akan dibikin rujak oleh lawan-lawan Anda. Di dalam setiap permainan catur, kita akan menjumpai partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah strategi, atau juga partai-partai yang penuh dengan langkah-langkah taktik kombinasi. Oh iya sahabat catur, di dalam permainan catur ada dua jenis pertempuran yang berbeda. Yang satu berisikan banyak tipuan, jebakan, taktik, dan terkadang muncul langkah tak terduga akibat bentrokan kedua belah pihak. Sedangkan yang satu lagi, pertempuran terjadi pada posisi buah masing-masing agak berjauhan. Pertempuran terbatas pada pengintipan, penyusupan buah minoritas ke kubu lawan. Arah tujuan serangan adalah dengan persiapan lambat melalui penyusunan buah dan majunya bidak. Untuk jenis pertempuran pertama disebut tipe kombinasi taktik, dan yang kedua gerakan strategi. Pada video kali ini saya akan membahas permainan yang mengandung unsur kombinasi taktik. Kita langsung saja ke partainya. Partai ini dimainkan tahun 1962. Putih dipegang oleh Bobby Fischer dan hitam dipegang oleh Miguel Navdor. Bidak maju E4, Navdor bidak C5. Ini adalah pertahanan Sisilia yang sangat terkenal. Putih kuda F3, hitam bidak D6, Fischer bidak D4, Navdor bidak pukul bidak, kuda pukul bidak, hitam kuda F6, Fischer kuda C3, hitam bidak A6. Ini adalah varian Navdor yang sangat terkenal dari pertahanan Sisilia. Dan sekarang yang memainkan varian ini, penciptanya asli, Miguel Navdor. Mari kita lihat bagaimana keseruan partainya, karena varian ini dimainkan langsung oleh sang pencipta. Di sini Fischer bidak A3. Fischer sengaja memainkan langkah yang agak langka, karena dia tahu Navdor ahli dalam varian Navdor ini. Sebenarnya di sini langkah yang paling umum untuk hitam putih ada gajah ke G5, ada gajah E2, ada gajah C4, dan ada bidak maju F4. Tetapi di sini Fischer sengaja memilih langkah yang agak langka. Mari kita ikuti langkah selanjutnya. Di sini Navdor bidak maju B5. Navdor lebih memilih langkah yang sangat tajam. Di sini banyak juga pemain hitam yang memainkan langkah bidak G6. Ada juga kuda C6. Pengganti bidak B5 ini maksudnya. Ada juga kuda BD7. Tetapi di sini Navdor lebih memilih langkah bidak B5. Kita lanjutkan. Di sini Fischer kuda D5. Dan di sini Navdor menganggap remeh langkah Fischer ini, karena langkah ini menyimpang dari prinsip pembukaan. Di sini Navdor memainkan langkah gajah B7. Navdor sedikit pusing mencari langkah terbaik untuk langkah ini, sebab tentu dia sudah menghitung kemungkinan lain
seandainya di sini dia melangkah kuda B D7, tentu kuda C6 dan posisi feature sangat unggul. Dan di sini bila kuda F yang ke D7, tentu gajah ke5, dan bila hitam bidak maju, maka kuda mengancam menteri dan posisi putih juga sangat unggul. Dan di sini bila bidak E6, tentu kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, bidak C4, bidak B4, dan ini yang sedikit lebih layak untuk hitam. Tetapi feature sendiri menyarankan lebih baik di sini hitam melakukan langkah yang sangat tajam, yaitu dengan kuda pukul bidak, menteri F3, kuda C5, kuda F6, bidak pukul bidak, menteri pukul benteng, gajah B7, menteri A7, menteri C7, bidak B4, kuda E7, dan posisi masih tetap berimbang. Itu langkah dari analisa Bobby Fischer. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini Nevdor lebih memilih gajah B7 karena dia sangat sulit untuk menemukan langkah lainnya yang menurut dia lebih kuat daripada langkah G7, gajah B7. Fischer kuda pukul kuda, bidak pukul kuda. Fischer melanjutkan dengan bidak C4. Dia memaksa permainan menjadi sangat tajam. Sebab di sini apabila gajah D3 melindungi bidak E4 dan hitam kuda D7, ini membuat posisi hitam tidak terlalu berbahaya. Nah, di sini Fischer bidak C4, gajah pukul bidak, dan di sini Nevdor juga bingung untuk memilih langkah terbaiknya. Itu menurut analisa Fischer. Sebab di sini apabila gajah pukul bidak, bidak pukul bidak, gajah G7, menteri G4 mengancam bidak di G7 dan E4, gajah tutup, kuda F5, dan posisi putih sedikit lebih unggul. Kita kembali. Di sini Fischer sendiri mengusulkan lebih baik bidak maju ke B4. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini bidak pukul bidak, gajah pukul bidak, dan Nevdor melanjutkan gajah pukul bidak. Di sini Fischer juga sudah menghitung kemungkinan langkah hitam, menteri pukul skak ke A5, gajah tutup, menteri E5, putih menteri B3, menteri pukul bidak skak, raja D1, dan posisi putih sangat unggul. Kita lanjut langkah partai. Di sini gajah E4, Fischer rokade, hitam bidak D5,
Di sini feature benteng F1. Tahukah sahabat catur, menurut pengagum feature sendiri, sebelum dia memainkan benteng ke E1, feature sudah menghitung kira-kira 7 kemungkinan jawaban daripada hitam. Yang pertama, benteng G8. Yang kedua, bidak E6. Yang ketiga, bidak H5. Yang keempat, kuda D7. Yang kelima, gajah pukul bidak. Yang keenam, bidak pukul gajah. Dan yang ketujuh, bidak maju E5 mengancam kuda. Ini sudah diperhitungkan oleh feature dulu sebelum dia mengambil keputusan melangkahkan benteng ke E1. Sekarang mari kita lihat dulu langkah-langkah pilihan yang sudah dihitung oleh feature. Kita mulai dari benteng G8, benteng pukul gajah, bidak pukul benteng, menteri H5, hitam, benteng G7, kuda F5, dan posisi putih lebih unggul. Di sini bila benteng G6, menteri pukul bidak, benteng G7, menteri E4, benteng BA7, kuda F5, dan posisi putih sangat unggul. Nah, sekarang bila di sini bidak maju E6, menteri H5, gajah mengancam menteri, menteri pukul bidak, menteri pukul menteri, gajah pukul bidak mengancam benteng, benteng A7, gajah F4 mengancam kuda, benteng mengancam gajah, kuda pukul bidak E6, bidak pukul bidak, gajah pukul bidak mengancam benteng, kuda C6, benteng A C1, dan posisi putih juga sangat unggul. Nah, sekarang bila bidak yang maju H5, putih benteng pukul gajah, D pukul E, menteri B3, menteri pukul D4, gajah E3 mengancam menteri, dan posisi putih juga sangat unggul. Sekarang bila kuda D7, kuda C6, menteri C7, gajah pukul bidak, dan posisi putih sedikit lebih unggul. Dan di sini bila gajah pukul bidak, raja pukul gajah, bidak pukul gajah, menteri F3 mengancam benteng, kuda D7, kuda F5, bila benteng G8, raja H1, bidak E5, gajah E3, dan posisi berimbang. Bila bidak E6, menteri C6, posisi juga berimbang. Di sini bila bidak maju E6, benteng pukul bidak, bidak pukul benteng, menteri skak, dan raja hitam mat.
Nah, sekarang bila bidak pukul gajah, benteng pukul gajah, menteri D5 mengancam benteng, menteri F3, bidak E6, dan posisi putih juga sangat unggul. Dan yang terakhir bila bidak E5. Nah, dari 7 pilihan tadi, inilah langkah yang dipilih oleh Navdor. Dan akhirnya Navdor kalah. Kita lanjutkan langkah dalam partai. Di sini menteri skak, kuda tutup D7. Kita undur. Bagaimana seandainya menteri yang tutup? Tentu gajah D5, bidak pukul gajah, menteri pukul benteng, mengancam kuda, gajah melindungi kuda, benteng pukul gajah, bidak pukul benteng, menteri pukul bidak, mengancam kuda ke F5, dan posisi putih lebih baik. Sekarang kita lanjut langkah partai. Di sini kuda D7, benteng pukul gajah, gajah pukul benteng. Di sini bila bidak pukul gajah, tentu kuda ke F5, dan posisi putih jauh lebih unggul. Kita lanjut. Di sini bidak pukul benteng, kuda F5, gajah C5. Di sini feature skak, Navdor, raja E7. Di sini bila raja ke F8, tentu gajah ke H6, raja G8, menteri B3, dan posisi putih sangat-sangat unggul. Maka di sini Navdor, raja F7, kuda skak ke F5, raja F8. Di sini feature gajah E3 mengajak pertukaran gajah, Navdor pukul gajah, bidak pukul gajah, menteri B6, benteng D1, bidak benteng A6 melindungi menteri bidak kuda di D7, benteng D6 mengancam menteri. Di sini menteri D8. Seandainya di sini menteri C7, tentu benteng F6 dan putih sangat unggul. Dan di sini bila menteri pukul bidak, gajah pukul bidak skak, bila raja pukul gajah, benteng pukul kuda, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, raja G6, menteri skak, raja pukul kuda, menteri skak mat. Dan di sini bila raja D8, tentu menteri skak. Bila raja lari, maka kuda skak, raja lari, kuda skak, raja lari,
kuda pukul benteng, dan posisi putih sangat unggul. Dan di sini bila benteng yang tutup, tentu gajah mengancam kuda, dan posisi putih juga sangat unggul. Nah, di sini Naif-Dor terpaksa memilih menteri D8, feature menteri B3 mengancam bidak F7, Naif-Dor menteri C7 mengancam benteng. Di sini seandainya benteng melindungi bidak F7 dengan benteng F8, maka kuda skak, raja terpaksa E7, menteri A3, dan posisi putih benar-benar sangat unggul. Maka di sini Naif-Dor menteri C7, Bobby Fischer gajah pukul bidak skak. Di sini Naif-Dor raja D8. Seandainya di sini raja F8, tentu gajah H5 dan ancam mat di F7, 3 langkah mat. Nah, di sini Naif-Dor terpaksa raja D8, feature gajah E6. Sampai di sini Naif-Dor menyerah, sebab bila dilanjutkan paling-paling kemungkinan daripada hitam skak dulu, raja lari, dan bila menteri ke C8, tentu menteri skak ke B6, raja benteng terpaksa tutup atau raja lari, tetapi paling lama 7 langkah hitam sudah skak mat. Sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang penuh dengan unsur kombinasi taktik, di mana di sini kita tidak membutuhkan lagi hitungan nilai buah. Yang dibutuhkan di sini adalah aktivitas buah dan kecepatan serangan. Semoga sahabat catur bisa membedakan antara permainan yang penuh dengan kombinasi taktik dan permainan yang penuh dengan unsur gerakan strategi. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pawn breakstroke atau bidak penerobos. Silakan Anda cari langkah hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.